Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, kami dari Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19 ingin menyampaikan pengumuman terkait dengan peta zonasi risiko. Adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID. Ada beberapa step atau langkah yang kita lalui. Pertama, akan ada prakondisi, ada timing, ada prioritas, ada koordinasi pusat dan daerah, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Untuk adaptasi kebiasaan baru tersebut, ada sebuah dashboard yang dapat diakses oleh publik dan pimpinan daerah dalam rangka melihat kondisi kasus yang ada di setiap daerah masing-masing. Baik itu risikonya rendah, sedang, rendah, tinggi, sedang, rendah, atau tidak terdampak. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan zona hijau atau tidak terdampak. Yang dimaksud dengan zona hijau atau tidak terdampak adalah daerah yang tidak tercatat kasus COVID-19-nya, kemudian atau pernah terdapat kasus, namun sudah ada waktu selama 4 minggu kasus tersebut sudah tidak ada dan terjadi kesembuhan 100%. Ini adalah 74 kabupaten kota yang belum terdampak. Dan untuk itu saya akan membacakan satu persatu daerahnya. Yang pertama adalah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Pakpak Barat, Samosir, Nias Barat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Nias, Labuan Batu Selatan, Kota Sibolga, Nias Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Nias Selatan. Sedangkan Provinsi Aceh, Pidi Jaya, Kota Sabang, Kota Langsa, Aceh Singkil, Biren, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Timur, Kota Subulu Salam. Dari Provinsi Riau, Rokan Hilir. Dari Provinsi Jambi, Kerinci. Dari Provinsi Bengkulu, Lebong. Dari Provinsi Lampung, Lampung Timur, dan Mesuji. Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas. Dari Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Mahakam Ulu. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pertama adalah Sumba Tengah, Ngada, Saburai Jua, Sumba Barat, Lembata, Malaka, Alor, Timor Tengah Utara, Rotendau, Manggarai Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, sedangkan dari Provinsi Sulawesi Tengah, Tojo Una-Una, dari Provinsi Papua Barat, Maibrat, Pegunungan Arfak, Tambrau, dan Sorong Selatan, dari Provinsi Sulawesi Utara, Bolang Mongodo Timur, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dari Provinsi Maluku, Kota Tual, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru. Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Konawe Kepulauan. Dari Provinsi Papua, Yahukimo, Mapi, Dogiya, Paniai, Tolikara, Yalimo, Deya, Puncak Jaya, Mambramo Raya, Nduga, Pegunungan Bintang, Asmat, Supiori, Lani Jaya, Puncak, dan Intan Jaya. Sedangkan ada beberapa daerah yang telah mampu meredam COVID-19
untuk menjadi kabupaten kota zona hijau. Ini artinya pada kabupaten ini dahulunya adalah dari zona oranye atau kuning yang mampu untuk berubah menjadi hijau karena selama 4 minggu tidak ada penambahan kasus baru. Dari Provinsi Aceh, yaitu Aceh Barat Daya, Pidi, Simulue, Gayules, Bener Meriah. Dari Provinsi Sumatera Utara, Toba Samosir, Labuan Batu. Dari Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Solok. Dari Provinsi Riau, Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Kota Dumai, dan Kampar. Dari Provinsi Jambi, Bunga Tebo. Dari Provinsi Bengkulu, Muko-Muko, dan Seluma. Dari Provinsi Lampung, Tulang Bawang, Pring Sewu, dan Tulang Bawang Barat. Dari Provinsi Kepulauan Riau adalah Karimun. Dari Provinsi Jawa Tengah adalah Wonogiri, Pekalongan. Dari Provinsi DKI Jakarta adalah Kepulauan Seribu. Dari Provinsi NTB adalah Kota Bima. Dari Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Muna Barat. Dari Provinsi Sulawesi Tengah adalah Banggai Kepulauan. Dari Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kota Palopo. Dari Provinsi Sulawesi Barat adalah Mamuju Utara dan Majene. Dari Provinsi Maluku adalah Pulau Talibu. Dari Provinsi Maluku Utara adalah Buru Selatan. Dari Provinsi Papua adalah Mambramo Tengah, dan dari Provinsi Papua Barat yaitu Teluk Wondama dan Manokwari Selatan. Selanjutnya, pemetaan zonasi risiko daerah menggunakan indikator kesehatan masyarakat akan disampaikan oleh Dr. Dewi Nur Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada sore hari ini akan melanjutkan paparan dari Profesor Wiku terkait dengan pemetaan zonasi risiko daerah. Sebagaimana sudah disampaikan pada akhir Mei 2020 terkait dengan indikator kesehatan masyarakat yang digunakan untuk memetakan zonasi risiko daerah berdasarkan data-data yang kita miliki. Kita menggunakan 15 indikator kesehatan masyarakat yang terbagi menjadi 11 indikator epidemiologi, 2 indikator surveillance kesehatan masyarakat, dan 2 indikator pelayanan kesehatan. Ada satu tambahan atau indikator pengganti yang kita gunakan, yaitu adalah persentase kasus sembuh untuk menghitung sudah seberapa banyak orang yang sudah terpapar oleh COVID-19 kemudian dapat sembuh di sebuah wilayah. Semakin baik angkanya mendekati 100%, tentu akan semakin tinggi scoring yang kita keluarkan. Kemudian terkait dengan kategorisasi risiko kenaikan kasus, sebagaimana sudah disampaikan, seluruh indikator akan kita berikan scoring, kita berikan pembobotan, lalu dikategorisasi menjadi 4 zona risiko warna. Yang pertama adalah zona risiko tinggi, sedang, rendah, dan tidak ada kasus. Untuk pada saat ini yang sudah disampaikan oleh Profesor Wiku, untuk zona berwarna hijau kita update analisisnya di pekan ini. Jika dahulu kita menyampaikan zona hijau hanya untuk kabupaten kota yang tidak terdampak, namun pada saat ini kita sudah menambahkan analisis bahwa kabupaten kota yang sudah pernah terdampak, namun berhasil tidak ada penambahan kasus dalam waktu 4 minggu terakhir dan angka kesembuhan mencapai 100%, artinya tidak ada yang meninggal, akan dapat bergerak kembali menuju zona berwarna hijau. Kemudian terkait dengan zona risiko merah, orange ataupun kuning, kalau misalnya kita berikan sebuah soal, ada 100 soal, untuk zona yang mendapatkan resiko rendah, artinya mendapatkan nilai 20% teratas, yaitu nilainya 81 sampai 100. Sedangkan untuk kabupaten kota dengan resiko sedang, nilainya adalah 61 sampai dengan 80. Sedangkan untuk zona resiko tinggi, penilaiannya adalah kurang dari sama dengan 60.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan update per tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan pekan lalu terdapat 112 kabupaten kota tidak terdampak dan tidak ada kasus baru, 188 kabupaten kota dengan risiko rendah, 157 kabupaten kota dengan risiko sedang, dan 57 kabupaten kota dengan risiko tinggi. Pada hari ini saya akan menyampaikan 188 kabupaten kota dengan risiko rendah. Yang pertama adalah Provinsi Aceh, Aceh Selatan, Kota Lok Sumawe, Provinsi Sumatera Utara, Tapanuli Utara, Asahan, Provinsi Sumatera Selatan, Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam, Ogan Komering Ulu, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang, dan Kota Prabu Mulih. Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawah Lunto, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, 50 kota, Solok Selatan, Kota Bukit Tinggi. Provinsi Jambi, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, Muaro Jambi, Merangin. Provinsi Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah. Provinsi Lampung, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus, Kota Metro, Lampung Selatan, Lampung Utara, Waikanan, Pesisir Barat, Pesawaran. Provinsi Riau, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Kuantan Singigi. Provinsi Kepulauan Riau, Bintan, Kota Tanjung Pinang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Belitung Timur. Selanjutnya Provinsi Banten, Kota Serang, Provinsi Jawa Timur, Bondowoso, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Banyuwangi, Pacitan, Lumajang, Kota Blitar, Kota Madiun, Jember. Provinsi Jawa Tengah, Banjarnegara, Batang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Karanganyar, Temanggung, Pemalang, Tegal, Kebumen, Sukoharjo, Grobogan, Banyumas, Boyolali, Pati, Brebes, Sragen, Purbalingga, Purworejo, Wonosobo, Cilacap, dan Klaten. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman, Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Provinsi Jawa Barat, Cianjur, Ciamis, Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Sumedang, Kota Tasikmalaya, Bogor, Kuningan, Majalengka, Subang, Purwakarta, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Indramayu, Karawang, dan Pangandaran. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan, Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, Pasir, Berau, Kutai Barat, Panajem Pasir Utara, Kutai Timur. Provinsi Kalimantan Tengah, Barito Utara, Sukamara. Provinsi Kalimantan Barat, Sanggau, Ketapang, Sekadau, Kota Singkawang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Melawi, Kayong Utara, Kubu Raya, Sambas, Mempawah, Kota Pontianak. Provinsi Sulawesi Utara, Minahasa Tenggara, Kota-Kota Mobagu, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Bolaang Mongondo Utara, Bolaang Mongondo. Provinsi Sulawesi Barat, Mamasa, Polewali Mandar. Provinsi Sulawesi Selatan, Baru, Jeneponto, Luwu, Sopeng, Tanah Toraja. Provinsi Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan, Buton Utara, Buton Selatan, Kota Kendari, Muna, Konawe, Konawe Utara. Provinsi Sulawesi Tengah, Banggai, Banggai Laut, Donggala, Kota Palu, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Toli-Toli. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Flores Timur, Sumba Timur, Sika, Manggarai, Ende, Manggarai Barat, dan Nagekeo. Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Utara. Provinsi Bali, Jembrana. Provinsi Maluku Utara, Halmahera Barat, Pulau Morotai. Provinsi Maluku, Seram bagian timur, Seram bagian barat, dan Buru. Provinsi Papua, Nabire, Merauke, dan yang terakhir Provinsi Papua Barat, Kaimana, Manokwari, Raja Ampat, Fakfak, Teluk Bintuni.
Demikianlah nama-nama list kabupaten kota yang termasuk dalam zona risiko rendah, sedangkan terdapat 30% dari kabupaten kota di Indonesia yang masuk ke dalam kategori risiko sedang dan 11% yang masuk ke dalam kota dengan zona risiko tinggi. Untuk lengkap detail list dari kabupaten kota dengan risiko sedang dan tinggi, maka Bapak, Ibu, dan masyarakat sekalian dapat mengakses di dalam portal resmi gugus tugas di www.covid19.go.id/peta-risiko. Saya ulangi, bisa diakses di dalam www.covid19.go.id/peta-risiko. Secara keseluruhan, kita melihat ada tren membaik dari kondisi kabupaten kota yang terdapat di Indonesia. Per akhir Mei 2020, kita melihat terdapat 108 kabupaten kota dengan risiko tinggi, sedangkan terjadi perbaikan dan pergerakan sehingga jumlah dari kabupaten kota yang tidak terdampak atau dengan risiko rendah dari mulai 46,7% bergerak menuju 52% dan terakhir pertanggal 21 Juni mencapai 58,37%. Saya ingin mengingatkan bahwa sampai dengan pekan lalu, pertanggal 21 Juni, terdapat 308 kabupaten kota yang tidak ada kasus meninggal COVID-19 sama sekali. Di luar tidak ada terdampak maupun tidak ada kasus baru, itu artinya ada 196 kabupaten kota yang dapat menyusul untuk bergerak menjadi zona hijau. Terakhir, saya ingin sampaikan pesan, keberhasilan hanya bisa didapatkan melalui peluh perjuangan, kedisiplinan dalam melakukan perubahan, gotong royong sebagai nilai yang diimplementasikan. Mari kita hidup lebih sehat, hidup lebih taat, menuju Indonesia makmur dan bermartabat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.